Ya, selamat pagi anak-anak semua. Eh, Senang sekali ya bisa berjumpa dengan kalian pada hari ini ya. Jadi pada sesi hari ini Ibu akan membawakan tentang kurikulum ya atau proses pembelajaran yang akan anak-anak alami selama bersekolah di Lentera. Ya, seperti itu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Wiwin ya. Jadi Ibu akan menjelaskan kurang lebih proses pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depannya begitu ya. Jadi silakan anak-anak menyimak dengan baik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang muncul ya, anak-anak boleh bertanya lewat chat begitu ya. Oke, ya. Nah, pertama-tama Ibu Wiwin mau menyampaikan selamat datang kepada anak-anakku sekalian yang baru bergabung di Sekolah Lentera Harapan Toraja, ya, baru bergabung di kelas 10, ya. Selamat datang untuk kalian semua, ya. Saya tahu, ya, kalian sudah mengalami proses yang panjang sehingga kalian bisa masuk di sekolah ini, ya. Jadi Ibu Wiwin berharap kalian memanfaatkan waktu dengan baik ke depannya ya untuk melaksanakan proses pembelajaran selama di sekolah ini ya selama kurang lebih 3 tahun lah ke depan begitu ya. Nah jadi manfaatkan waktumu dengan baik, uh, rajin belajar ya. Pokoknya kamu explore yang banyak di sekolah ini ya. Oke. Nah, baik anak-anak, kita akan masuk dalam sistem pembelajaran yang akan kita laksanakan di Sekolah Lentera Harapan Toraja ya, khususnya di unit SMA ya. Nah, anak-anak, mungkin banyak di antara kalian yang bertanya-tanya begitu ya, banyak pertanyaan yang muncul di benak kalian begitu ya. Saya coba pikirkan juga ya, kira-kira pertanyaan yang muncul di anak-anak itu seperti apa begitu ya. Nah, kira-kira ada yang bertanya begini ya, bagaimana sistem pembelajaran di Lentera ya? Apakah online atau tatap muka ya? Kalau misalnya online ya, apa yang digunakan ya, aplikasi apa atau platform apa yang digunakan di dalam pembelajaran ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Nah kemudian mungkin ada juga yang bertanya jam berapa ya pelajaran dimulai ya, jam berapa dimulai terus jam berapa selesai ya begitu ya. Nah kemudian buku apa yang akan digunakan ya, mungkin ada yang bertanya juga buku apa yang akan digunakan, apakah bukunya diberikan dari sekolah atau kita beli sendiri ya, khususnya buku cetak begitu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya buku cetak itu ambil dari mana, apakah kita beli sendiri atau diberikan dari sekolah ya. Kemudian apa saja mata pelajaran yang dipelajari ya selama bersekolah di Lentera, kira-kira mata pelajaran apa saja ya yang akan saya pelajari, mungkin ada yang bertanya juga seperti itu. Atau bahkan tidak bisa dipungkiri masih banyak pertanyaan anak-anak yang ada di benak anak-anak seperti itu ya, tentang proses pembelajaran yang akan kamu alami di Lentera ya. Tapi nggak apa-apa ya, seiring berjalannya waktu kamu pasti bisa adaptasi ya. Oke baik, Ibu lanjutkan ya. Nah jadi sebelumnya ini adalah surat edaran Bupati Toraja Utara ya, itu dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2021 ya. Nah, jadi anak-anak untuk proses pembelajaran di Lentera, di SMA Lentera ke depannya itu kita berpatokan pada surat edaran Bupati ya. Jadi menurut surat edaran Bupati ya, proses belajar mengajar secara tatap muka ya pada tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA atau SMK ya, PT negeri atau swasta ya, untuk sementara waktu itu dihentikan dan mengganti dengan kegiatan belajar di rumah di bawah pengawasan orang tua ya, guru atau dosen begitu ya. Jadi anak-anak untuk proses pembelajaran ke depannya kita berpatokan pada surat edaran Bupati ya. Karena Bupati menghimbau kita untuk melakukan pembelajaran secara daring, maka di Lentera juga akan melakukan pembelajaran secara daring ya. Nah,
Kenapa seperti itu anak-anak? Ya, karena kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Ya, kita tahu bersama bahwa uh, COVID itu semakin banyak ya, bahkan ada lagi yang varian baru ya. Sehingga dengan adanya surat edaran ini menjadi pedoman kita, ini menjadi patokan kita ya, supaya kita juga uh, sebagai manusia itu bertanggung jawab kepada pemerintah kita ya. Kita mematuhi pemerintah kita mematuhi apa yang diatur oleh pemerintah, karena itu juga semua demi kebaikan kita bersama ya. Begitu ya anak-anak. Jadi untuk kedepannya kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan ya. Anak-anak akan belajar dari rumah ya, BDR atau home based learning. Begitu ya anak-anak ya. Oke, baik. Nah, belajar dari rumah ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, kita akan melaksanakan sistem pembelajaran belajar dari rumah. Nah, kira-kira dalam pembelajaran online ya, pembelajaran daring ya, seperti apa begitu ya? Anak-anak akan belajar dari rumah. Terus penyampaian materinya seperti apa ya? Nah, jadi di SMA Lentera ya, guru akan menyediakan video pembelajaran ya. Guru akan menyediakan video pembelajaran ya. Jadi anak-anak akan menonton video pembelajaran tersebut yang sudah dibikin oleh guru ya. Nanti untuk link video pembelajaran itu akan di-share oleh guru di dalam Google Classroom ya. Itu nanti Ibu Win akan jelaskan di platform yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran ya. Oke, untuk yang kedua ya, akan ada sesi tatap muka juga secara virtual ya. Jadi kalau misalnya dibutuhkan sesi tatap muka ya, kalau ada mungkin ada beberapa pertanyaan dari anak-anak yang memang guru harus jawab ya, berarti guru bisa melaksanakan sesi tatap muka ya virtual lewat platform yang kita sudah pakai selama ini. Begitu ya anak-anak. Jadi ada video yang akan kamu tonton ya, yang sudah dibuat oleh guru ya. Jadi guru itu menjelaskan pembelajaran mereka melalui video yang akan kamu tonton ya. Jadi nanti akan diberikan linknya, kemudian kamu akan tonton video pembelajarannya. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang belum kamu ketahui, kamu bisa chat gurunya ya. Kemudian kalau banyak pertanyaan, pasti gurunya akan mengadakan live session ya. Dan juga untuk live session ya, atau sesi tatap muka secara virtual, itu biasanya dilakukan guru-guru untuk sesi pengayaan ya. Jadi memperkaya anak-anak. Kalau misalnya ada materi yang memang harus ditambahkan ya, perlu ditambahkan dan perlu anak-anak ketahui, maka guru tersebut akan mengadakan live session ya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana ya jadwal kira-kira ya, bagaimana jadwal pelajaran di SMA Lentera ya. Jadi di sini anak-anak terbagi menjadi dua ya. Ada jadwal yang Senin sampai dengan Kamis ya. Untuk Senin sampai Kamis ya, kita akan mulai belajar di pukul 8.00 sampai 8.30 ya. Itu adalah kegiatan devosi ya. Jadi sebelum memulai seluruh proses pembelajaran ya, kita akan memulai dulu devosi selama 30 menit ya. Kemudian sesi pertama itu dari pukul 8.30 sampai dengan 9.15 ya. Itu sebanyak durasinya 45 menit, yaitu sesi 1 ya. Kemudian sesi-sesi berikutnya itu juga 45 menit ya. Jadi kita di sini sampai sesi ke-6 ya. Nah, jadi kamu akan belajar ya mulai dari pukul 8.00 sampai dengan 14.00. Ya, jadi dari jam 8 sampai dengan jam 2 ya. Di dalamnya sudah ada kegiatan devosi ya. Devosi di sini kamu juga akan ada break ya selama 10 menit, lalu kemudian juga ada sesi lunch ya, makan siang ya, kemudian sesi penutup ya, dismiss. Dismiss ini adalah closing atau ya ada penyampaian dari wali kelasmu begitu ya. Nah, itu kurang lebih kegiatan yang akan dilaksanakan di setiap hari Senin sampai Kamis. Ya, anak-anak ya. Nah, untuk hari Jumat
ya. Untuk hari Jumat di sini beda waktunya ya anak-anak. Kalau di Senin sampai Kamis itu kita belajar selama satu sesi itu 45 menit, kalau di hari Jumat kita kurangin jadi 40 menit, ya. Nah, terus di hari Jumat ya tetap sama, kalian akan melaksanakan seluruh proses pembelajaran itu mulai dari jam 8. Ya, jadi dari pukul 8 itu kalian akan melaksanakan devosi terlebih dahulu bersama dengan wali kelas. Ya, kemudian masuk dalam sesi pertama itu dimulai 8.30 sampai dengan 9.10 ya, dan seterusnya ya. Kamu juga akan ada jam break di sini di hari Jumat ya. Kemudian di jam terakhir ya 11.40 sampai dengan 12.20 itu akan ada sesi yang namanya elektif ya. Mungkin dari pihak kesiswaan ya sudah menjelaskan tentang kegiatan elektif ini ya. Oke. Ya, jadi kurang lebih anak-anak jadwal pembelajaran kita ke depannya akan seperti ini. Ya, begitu ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya, nah, apa platform atau media pembelajaran ya atau aplikasi yang kita gunakan selama proses pembelajaran ya. Jadi platform yang akan kita gunakan itu adalah Google Meet ya. Google Meet ini kita gunakan untuk sesi tatap muka secara virtual ya. Jadi bukan Zoom yang kita gunakan atau bukan aplikasi lain tapi Google Meet ya. Nah, untuk Google Meet ini anak-anak tidak perlu download aplikasinya ya. Anak-anak juga bisa langsung browsing di search engine-nya. Ya, jadi tidak perlu harus langsung dibuka dari aplikasi ya. Nggak harus punya aplikasinya, tapi bisa dibuka langsung dari web browser. Begitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian platform yang kedua itu adalah Google Classroom ya. Jadi Google Classroom ini ya, inilah yang akan menjadi platform utama pembelajaran kita. Ya, jadi setiap materi, setiap link pembelajaran, setiap link video pembelajaran itu akan dikirim di Google Classroom. Ya, nah tampilan Google Classroom-nya ya nanti akan diperkenalkan ya oleh wali kelasnya sendiri ya. Nah, jadi itu Google Classroom-nya sudah dibikin terpusat, nak. Ya, jadi sudah dibikin per kelas. Ya, jadi tidak ada lagi setiap anak itu ada mata pelajarannya ya. Tidak, tapi kita bikinnya terpusat jadi per kelas. Di dalam kelasmu itu nanti ada pelajaran-pelajarannya ya. Jadi bukan per anak per pelajaran, tapi per kelas. Ya, di dalam kelas itulah ada pelajaran ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian jadi tugas kalian adalah buat akun Gmail untuk Google Classroom. Ya, buat akun Gmail untuk Google Classroom. Terus nanti pada saat kamu sudah punya akun Gmail, akun Gmail untuk Google Classroom ya, akun Google Classroom itu harus pakai nama lengkapmu. Ya, jangan pakai nama alay-alay ya, tapi harus pakai nama lengkap. Oke, nah untuk nanti lebih lanjutnya itu pasti akan dijelaskan oleh wali kelas nanti ya, pada saat sesi wali kelas. Begitu ya anak-anak ya. Jadi kamu jangan khawatir ya. Nah, kemudian nanti WK ya, wali kelas akan memberikan kode Google Classroom kepada kamu. Ya, jadi kalian buat dulu emailnya, Gmailnya, lalu kemudian untuk bergabung di Google Classroom yang sudah kami buat, ya, kamu akan diberikan kode oleh wali kelas nantinya. Ya, oke. Jadi jangan pusing-pusing gimana Bu caranya kami masuk di Google Classroom ya. Tenang aja, nanti akan diberikan kode Google Classroom-nya oleh wali kelas. Ya, bisa dipahami di sini anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana sih bentuk tugas di Lentera ya? Bagaimana bentuk tugas di Lentera? Nah, anak-anak di Lentera ya, kita mengenal 3 bentuk tugas. Ya, yang pertama adalah namanya formatif ya. Nah, formatif ini ya, ini adalah bentuk penilaian selama proses pembelajaran. Ya, jadi bisa aja tugas atau juga biasanya kalau pelajaran-pelajaran kayak matematika itu formatifnya dalam bentuk tertulis. Ya, jadi dikasih latihan soal tertulis ya.
uh, itu sebagai nilai proses kamu ya selama menjalani proses pembelajaran. Nah, nanti akan ada namanya sumatif ya. Kalau di sekolah lain itu bilangnya ulangan harian. Ya, jadi untuk masuk di sumatif, untuk masuk di penilaian sumatif, kamu harus beres dulu di formatif. Ya, jadi ada proses yang harus kamu lalui untuk bisa sampai pada sumatif, ya, yaitu formatif itu, ya, ya, bisa dipahami di sini ya. Nah, untuk sumatifnya, ya itu bisa berupa project juga, ya. Jadi nggak harus ujian tertulis, ya. Biasanya ujian tertulis itu hanya berlaku untuk pelajaran yang seperti fisika, ya. Biasanya itu ujian tertulis. Matematika juga biasanya ujian tertulis, ya. Kalau misalnya kayak bahasa Indonesia, sosiologi, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya, ya itu biasanya sumatifnya itu dalam bentuk project. Ya, jadi projectnya bisa seperti poster, karya tulis ilmiah, ya, kemudian laporan, ada debat dan lain-lain. Ya, jadi banyak bentuk tugasnya, tidak tidak hanya satu begitu, hanya ujian tertulis tidak ya, tapi banyak bentuk tugasnya ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga itu adalah refleksi. Nah, di bagian refleksi ini ya, biasanya itu dilaksanakan setelah selesai satu unit pembelajaran atau kalau di sekolah lain bilangnya satu bab pembelajaran. Ya, jadi akan ada kegiatan refleksi begitu dari setiap mata pelajaran. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya merefleksi ya itu adalah supaya anak-anak bisa mengevaluasi diri ya. Oh, selama satu unit pembelajaran ini ya, selama satu bab pembelajaran ini saya kurangnya di sini ya. Saya baiknya di sini ya. Nah, kalau saya kurang di sini berarti apa yang harus saya lakukan untuk lebih baik ke depannya? Ya, jadi ini seperti kamu lagi mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik ke depannya supaya kamu tidak mengulangi hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang sama begitu. Ya, jadi perlu ada refleksi, perlu ada evaluasi diri yang terus-menerus anak-anak harus lakukan supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Begitu ya, itu bentuk-bentuk tugasnya ya. Oke. Nah, selanjutnya mata pelajaran apa saja yang ada di Lentera begitu, di SMA Lentera ya. Nah, bagi kalian yang jurusan IPA ya, bagi kalian yang jurusan IPA ya, di sini ada 16 mata pelajaran ya. Ada pendidikan agama Kristen, ada pendidikan kewarganegaraan atau PKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada sejarah Indonesia, ada bahasa Inggris, ada biologi, ada fisika, ada kimia, matematika peminatan, ekonomi peminatan, seni budaya, PJOK, PJOK itu olahraga ya, kemudian prakarya, TIK, TIK itu komputer, kemudian bahasa Toraja. Jadi ada 16 mata pelajaran yang akan kamu pelajari selama kamu bersekolah di SMA Lentera. Ya, itu ya. Nah, itu untuk yang jurusan IPA, yang mengambil jurusan IPA. Nah, bagi anak-anak sekalian yang mengambil jurusan IPS, maka ada 16 mata pelajaran juga ya. Ada pendidikan agama Kristen, ya, pendidikan kewarganegaraan atau PKN, kemudian bahasa Indonesia, kemudian matematika, kemudian sejarah Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah peminatan, biologi lintas minat, seni budaya, PJOK atau olahraga, prakarya, TIK, dan bahasa Toraja. Ya, jadi perbedaannya ada di warna ini yang saya warnain. Ya, perbedaan IPA dengan IPS. Ya. Jadi yang saya warnain ini adalah ciri khas jurusan masing-masing. Ya, ciri khas jurusan IPA dan ciri khas jurusan IPS. Ya, tapi kedua jurusan baik IPA maupun IPS itu sama-sama belajar 16 mata pelajaran. Ya, oke. Ya, jadi anak-anak demikianlah proses atau sistem pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depannya. Ya, toh kalau misalnya masih banyak pertanyaan yang muncul di benak anak-anak, ya kalian bisa langsung bertanya kepada saya ya, bisa lewat chat ya, nanti ditanyakan saja ya, karena sudah ada ruang bertanya Lentera bagi anak-anak yang baru.
Begitu ya anak-anak ya. Oke. Nah, saya berharap ya kalian semua terus bersemangat ya, walaupun kita akan melaksanakan pembelajaran secara online ya, secara daring ya, tapi Ibu berharap itu tidak menghalangi semangat kalian untuk terus berjuang ya, untuk terus mengeksplor diri ya, untuk terus memperbaiki diri, untuk terus mau belajar ya, supaya anak-anak semua bisa mencapai apa yang anak-anak cita-citakan ya. Saya percaya sekali ya, anak-anak masuk di sini, masuk di Lentera ya, itu pasti punya tujuan ya. Nggak sembarang pilih begitu ya. Pasti ada tujuannya. Kenapa mau masuk Lentera ya? Maka gimana caranya supaya anak-anak bisa mencapai goal itu, mencapai tujuan itu, atau mencapai target yang anak-anak sudah ancang dari awal ketika memutuskan untuk masuk di Lentera. Caranya adalah belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh, ya, dan terus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong anak-anak semua. Ya, oke, baik anak-anak, demikianlah sesi dari Wakakur, dari kurikulum. Ya, sekali lagi kalau misalnya ada yang belum dipahami bisa langsung bertanya di ruang bertanya Lentera. Ya, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.